orang menghujat misalnya, RK sama Kak Yosef menghujat, harus gimana dia supaya bisa jerak, supaya bisa tobat dalam menghujat? Nah, harus begini. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat, dan selamat datang di kebenaran. Iblis lah yang menjadi penentu. Akan filsafat barat, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu memang punya kehendak dan setiap kehendaknya tak bisa dipantah, termasuk kita berbuat salah. Kita berzina itu karena Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama Almantiki Reaction, teman-teman sekalian. Nah, oke. Ketika fakta dibongkar, teman-teman, ketika argumen tak terbantahkan, sebagian orang melihat inilah momen ketika perdebatan apologet Kristen mencapai titik paling panas. Oh, ini mah gebu-gebu, teman-teman. Akhirnya mereka mencapai titik mereka yang paling panas ya. Seperti biasa, Yosef, RK itu adalah dua orang yang dikit dipancing langsung panas. Apalagi mereka telah menghujat di part pertama kita udah nonton. Sekarang hujatan yang dibalas sama Kores begitu pedis dengan menunjukkan bahwa Yesus hidupnya sebagai pengemis. Nah, di debat yang akan kita saksikan ke depan jauh lebih panas. Saksikan bagaimana kata-kata berubah menjadi senjata. Dan setiap kalimat terasa sangat menghancurkan lawan ya, teman-teman. Namun, apa yang terjadi ketika keyakinan diuji dengan bukti? Apakah logika mampu mengalahkan emosi, teman-teman? Di satu sisi argumen disampaikan dengan tenang, penuh data dan fakta yang sulit dibantah daripada apologet Kristen. Di sisi lain, suara tinggi, ekspresi memanas, bahkan kata-kata kasar pun terlontar dari apologet Kristen. Ini yang harus kalian saksikan sampai habis. Debat ini bukan lagi sekedar diskusi, teman-teman. Ini adalah pertarungan antara keyakinan dan kenyataan. Paham maksudnya? Kalau lu udah yakin Yesus Tuhan, udah yakin, tapi kenyataan ini yang membuat lu terbungkam. Kalau lu mencoba menggiring bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rasul palsu, terima, itu hanya keyakinan lu dan ini kenyataan siapa? Paulus, lu adalah nabi palsu. Jadi hati-hati. Fakta demi fakta dibongkar dan setiap kata terlalu menusuk. Argumen yang disampaikan membuat lawan terdiam, tersudut, bahkan frustasi. Bagaimana mereka akan merespon? Di dalam video ini kita akan menyaksikan sepertinya mereka kehabisan kata-kata untuk merespon, teman-teman. Oke, tanpa kita perpanjang, mari sama-sama kita lihat mereka emosi di part 2. Kores membantai penghujat. Let's go. Kita mulai videonya. Cedar kon. Aduh, gak tega aku lihat mukanya. Sabar, Chef. Emosi sih dia. Silakan Bang Joseph. Kita lihat nih, emosi dia. Ya, itu diterima dulu. Dapat apa, teman-teman? Dapat apa kita? Gak dapat apa-apa. Dapat apa dari nggak dapat apa-apa? Dapat sampah itu. Dapat sampah. Ya, kenapa saya bilang sampah? Emosi. Pertama, Celsius. Emosi dia. Pertama, data Kores itu dari Celsius. Pertanyaan saya, siapakah Celsius? Silakan dijawab seorang filsuf. Apakah datanya terkait tentang kitab suci, tentang keselamatan kita? Tidak sama sekali. Apakah ada hubungannya? Tidak sama sekali. Ini yang bikin Muhammad malu. Kenapa? Umatnya sama nabinya sama-sama bingung. Silakan Anda bantah dalam hal yang komparasi apple to apple. Let's say, contoh, Yesus berani membela ibunya. Anda bilang katanya ke Bang RK, itu kan Bani Quraisy. Kamu tahu nggak Muhammad itu dari keturunan Quraisy? Lebih hina Muhammad daripada Yesus. Yesus mampu menyelamatkan bangsa Israel yang lu hina-hina dari tadi, betul nggak? Logika pakai otak pakai. Yang lu bilang tadi di awal, Yesus gak kemana-mana bangsa Yerusalem. Lu secara tidak langsung mengaku Yesus bahkan ke orang terdekatnya mampu menyelamatkan. Muhammad ke Bani Quraisy aja nggak mampu. Otak pakai. Emosi. Terus satu, betul juga ya. Terus kemudian kamu bilang katanya kamu bawa hadis. Saya sudah tahu itu hadis itu, Bang RK. Kamu dibantah dengan hadis yang bahkan tidak diakui oleh para ustadz. Siapa termasuk Ustadz Khalid Basalamah yang tidak pernah menolak fakta bahwa ayah Nabi di neraka. Pucat. Silahkan datangkan Ustadz Khalid Basalamah yang berpelukan erat dengan Don Ditan. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah menerima fakta ayah Nabi di neraka? Dengar. Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayah Nabi SAW masuk neraka.
ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW Lebih pintar lo dari Khalid Basalamah. Ketemuin gue sama Khalid Basalamah, ayo. Lo bikin statement, lo Khalid Basalamah salah, itu bukan ayah Nabi, itu adalah paman Nabi, karena paman Nabi adalah ayah. Lo hadirin MUI, ya, karena kemarin saya sempat ke Kemenak, ya. Lo hadirin MUI, konsili di sini, masalah ayah Nabi di neraka. Ustadz lu aja ngomong ayah Nabi di neraka, lu menolak. Udah, lu bilang katanya setiap pertanyaan dimakan asal-asalan. Makanya yang Islam, kalau hati nurani kalian masih terbuka, nggak ditutup oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Allah kalian nggak akan mampu menyelamatkan. Kenapa? Karena Allah kalian itu licik-picik. Kenapa? Res, artikan Al-Baqarah ayat 7 itu tadi ya, Res ya. Artikan Al-Baqarah 7, gue gak mau ngertiin itu. Lu yang harus buka artinya, gue tantang lu. Terus kemudian, ini dari tadi Bang RK, betul nggak? Saya tadi sempat di awal ngomong apa? Ini si Kores sama Nandar nggak bakalan jawab akidah mereka sebagai Islam apa, betul nggak? Kepegang Malu nggak omongan jawabnya. saya? Iya, kepegang, malu mereka, malu langsung. Nggak Itu udah pernah pucat. ada ngaku. Saya udah kasih option, kamu Islam apa nggak dijawab. Kita dari tadi diserang, Katolik, kamu Islam apa? Islam itu ada perbedaan konsep keselamatan. Ini yang mau saya korek. Mereka nggak mau bongkar. Silakan dinilai kejujuran mereka. Kenapa? Begini, Islam betul nggak Kores Nandar? Rukun Islam dan rukun iman itu tidak diimani oleh semua Islam secara keseluruhan. Ada 6 rukun iman itu tidak diimani, tidak dipercayai, tidak dirukuni oleh semua Islam. Itu mengenai konsep keselamatan. Saya mau tanya, kamu jujur, silakan dijawab. Itu sudah 3 kali ronde. Saya dari tadi diam aja pengen lihat. Oke, silakan kamu jawab abis ini ya. Kalau nggak dijawab juga berarti ada tanda tanya besar. Gak bakal setiap dijawab, debat- Joseph. Iya, Nandar setiap kali debat sama saya, head to head apapun masalahnya, saya tanya akidahnya nggak pernah mau jawab dia, nggak tahu saya. Soalnya saya sudah siapin buku Bang RK. Ini masalah akidah-akidah dalam Islam keselamatannya. Ini tadi nggak kepake karena mereka belum jawab. Kalau mereka jawab ini saya sudah mulai buka, ya. Oke, kemudian kamu berbicara mengenai konsep keselamatan. Buka Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Di situ berbicara tentang tubuh kita yang fana diubah menjadi tubuh yang mulia. Jadi keselamatan itu tidak seperti ruh. Oh ya, sama satu lagi. Res, lu bilang Ali Imran 169 katanya ruh-ruh seperti lentera di bawah arsy Allah di surga. Gue mau tanya, redong Res. Tuh kalau nggak salah Nandar sering bawa hadis Ati Jababati bahwa Muhammad itu menjadi pertama kali yang membuka pintu surga. Pertanyaan gua, ini tentang kronologinya bingung nggak Bang RK? Muhammad bilang ruh udah ada yang di surga, sedangkan Muhammad bilang itu pas dia masih ada di bumi. Ini Muhammad ada berapa versi? Kores Nandar jawab. Di hadis Muhammad bilang katanya yang ditanya itu bahwa ruhnya di surga. Padahal Muhammad jawab itu lagi di bumi, belum mati, belum ke surga. Terus yang buka pintu siapa, Res? Si Nandar nih sering bawa lo hadisnya ya nggak? Muhammad itu menjadi pembuka pintu yang pertama kali, betul nggak teman-teman? Kok antara Ali Imran, antara Muhammad, antara Allah kok kayaknya saling bertentangan? Coba yang bener yang mana nih jawabannya? Coba konsili dulu, gue bilang dari tadi kontradiksi mulu. Konsili, ya. Silakan Bang RK dilanjut. Oke, Kores, kamu nggak baca dengan baik ya hadisnya ya. Di sini bukan cuma Bani Quraisy, Kores. Di sini ini Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib ini? Kakek Nabi. Kakek Nabi loh. Ini bibi Nabi, Sofia juga ada di sini, bibi Rasulullah. Kamu nggak baca bibi Rasulullah? Kenapa nabinya nggak bisa bela bibinya? Bukan cuma bibi Nabi, putri Muhammad juga ada di sini. Dia bilang apa? Aku sedikit pun tidak dapat membela kamu di hadapan Allah. Jadi bukan cuma Bani Quraisy, ada Abdul Muthalib, ada bibi Nabi, ada putri Nabi. Kamu baca jangan di atas aja, Res. Kemudian Nandar, mulut muncung omong kosongmu itu, lihat ini. Ini Matius 5 ayat 20 yang kau bawakan. Di sini bukan agama. Di sini ditulis di kayu sune. Di kayu sune ini apa? Kebenaran, keadilan.
Ya, ada kebenaran, ada keadilan di situ. Jadi bukan agama di situ, Nandar. Pasti Nandar mau ancang-ancang itu agama Islam. Cie. Pasti mau cocokologi itu Islam, cie. Nandar, shh, dengar, tahu malu. Di situ di kayu sune, ya, itu agama, bukan agama. Ya, di situ kebenaran. Dan Yesus Kristus dengan tegas dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang sudah dibangkitkan sama Yesus? Lazarus dibangkitkan. Lazarus langsung mengikuti Yesus. Ya, kemudian Yesus satu-satunya yang mengalami kematian. Dia bangkit dari kematian, dia proklamirkan. Lalu dia bilang apa? Ikut saya. Ya, ikut saya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan setiap orang tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, selesai. Ya, jadi di situ bukan agama Islam. Ya, lalu bagaimana? Ya, dengan orang yang berdosa dan lain-lain, manusia masih hidup di dalam daging. Ya, tetapi gereja sesuai dengan tradisi Yahudi, orang Yahudi kalau berdosa dia pergi kepada imam. Ya, ada imam yang dia datang. Ya, orang berdosa datang sekarang pergi ke gereja, ada imam di situ. Sudah dibantahkan Anda? Oke, teman-teman sekalian, saya jelaskan dulu biar teman-teman pada paham. Kenalkan, saya Daman Huri. Saya 18 tahun di pondok ya, teman-teman. Gini teman-teman. Pertama, dia buat perbandingan, bukan mazhab ya dalam Islam, perbandingan orang-orang yang punya pemikiran yang salah terhadap akidatul Islam. Salah satunya ada kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Yang ini yang tidak dimengertikan oleh kaum laknatillah ini. Seakan-akan Jabariyah itu Islam, Qadariyah itu Islam, Mu'tazilah itu Islam. Maksudnya seperti apa? Dia melontarkan pertanyaan kepada kita, benar nggak bang? Bahwa di antara 6 rukun iman ada yang tidak mengimani. Iya, saya setuju. Termasuk Jabariyah dan Qadariyah. Mereka menolak konsep qadar, qada dan kadar. Di mana kaum Qadariyah mengatakan qada dan kadar itu mutlak. Arti qada dan kadar itu mutlak, saya jelaskan satu persatu. Qada itu ketentuan Allah. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini ketentuan Allah tanpa pilihan. Bahkan apa yang kita pilih pun itu di atas dasar yang sudah dipilihkan Allah. Kita berzina, itu udah dipilih Allah. Kita merampok, kita udah dipilih Allah. Jadi kita sebenarnya bukan kaum yang salah, tapi kita memang adalah kaum yang telah ditakdirkan Allah dengan semena-mena oleh Allah ingin membuat kita ada di neraka. Itu pendapat daripada Qadariyah. Sangat anjay banget. Anjay. Kaum Qadariyah ini, mereka itu nggak mau disebut Qadariyah, teman-teman. Kenapa ada nama Qadariyah? Ulama Sunni, ahli fikih, ahli aqaid, ahli akidah, ahli ilmu kalam menandai pemikiran-pemikiran seperti ini yang terbaur di atas pemikiran-pemikiran kafirun. Ada sekte Kristen namanya Calvinis yang termakan oleh sekte-sekte seperti itu, yang termakan filsafat-filsafat barat. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu memang punya kehendak dan setiap kehendaknya tak bisa dipantah, termasuk kita berbuat salah, kita berzina itu karena Allah. Lalu ulama Sunni ini pendapat seperti ini agar tidak sesat orang dikelompokkan. Yang berpikir seperti ini tandanya mereka itu adalah Qadariyah. Arti Qadariyah adalah orang yang membangsakan qadar, qada dan kadar Allah mutlak kepada Allah. Seakan-akan memfitnah Allah seperti itu. Ada yang kedua, Jabariyah. Mereka membahas qada dan kadar dan menolak ini. Arti Jabariyah bahwa kita ini adalah makhluk yang dipaksakan. Sama seperti Jabariyah, beda sedikit. Bedanya, kalau Qadariyah ini, mereka itu berbicara tentang, perbedaannya mereka itu berbicara tentang Qadariyah ini bahwa kuasa Allah cuma sekali, yaitu menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di muka bumi ini adalah kuasa kita tanpa ada kuasanya Allah. Nah, kalau Jabariyah berbeda. Jabariyah adalah kelompok pertama tadi saya jelaskan, bahwa mereka berpikiran bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini mutlak kehendak Allah termasuk yang buruknya. Bahwa tidak ada pilihan. Kenapa tidak ada pilihan? Apapun yang kita pilih di muka bumi ini ya sesuai dengan pilihan Allah. Nah, ini para ulama sunnah
menuliskan bahwa pendapat ini adalah sebagai pendapat orang-orang yang sesat, ditandai dengan Jabariyah dan Qadariyah. Itu orang Qadariyah disebut Qadariyah nggak mau. Itu orang Jabariyah disebut Jabariyah nggak mau. Mereka hanya orang yang berpaham seperti itu, lalu ditandai agar kita tidak sesat dengan tanda pemikiran tersebut. Jabariyah dengan pemikirannya, Qadariyah dengan pemikirannya, agar kita suatu saat paham, oh kalau aku berpikir seperti ini, aku masuk kepada satu kesesatan berpikir tentang Qadariyah, tentang Jabariyah. Begitu banyak hadis Rasulullah menerangkan sifat-sifat free will, bahwa setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini kita pilih sendiri, baru Allah berikan kuasa kita untuk melaksanakan. Maksudnya seperti apa? Zina tidak, zina tidak, zina tidak. Kita pilih zina. Nah, untuk kita bergerak, untuk kita buka baju dan semuanya, itu ada kadar Allah di situ. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Allah karena ada pilihan antara melakukan dan tidak. Dua-duanya mudah. Melakukan mudah, meninggalkan juga mudah. Akan tetapi kita memilih melakukan untuk menunjukkan apa? Saat nanti di alam penghakiman Allah, Allah tidak bisa disalahkan bahwa diri kita sendiri dengan mudah bisa memilih tidak, tapi kita memilih iya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita tanya ke apologet Kristen tentang Qadariyah Jabariyah, saya yakin 2000% mereka itu tidak tahu siapa yang menamai Qadariyah, siapa yang menamai Jabariyah, tujuan dinamai Qadariyah, tujuan dinamai Jabariyah. Nggak tahu. Mereka hanya membawa itu sebagai konsep bahwa ini Islam, Islam ini nggak pernah final. No. Kalau Qadariyah menamai diri mereka dengan Qadariyah, benar, itu sekte Islam. Tapi tidak, ulama Sunni menamakan mereka dengan Qadariyah karena apa? Karena agar kita tidak sesat bahwa pemahaman ini masuk dalam sekte Qadariyah, gitu. Bukan seperti dalam Kristen ada Jesus only ataupun oneness, mereka yang menamakan sendiri. Ada yang namanya Tritunggal, mereka yang menamakan sendiri. Ada yang namanya Unitarian, mereka yang menamakan sendiri. Itulah perbedaannya. Lalu daripada Ustaz Khalid Basalama, bapakku dan bapakmu ada di neraka. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya itu NU. Ustaz Khalid itu salaf. Inilah perbedaan NU dan salaf. Kalau NU itu meneliti sampai dalam. Arti meneliti sampai dalam, coba kalian lihat riwayat hidup daripada Abdullah. Di mana Abdullah yang merupakan ayah daripada Rasulullah, tidak kita dapati beliau itu melakukan hal-hal yang keji dan tercela, bahkan tidak ada satu riwayat pun yang beliau itu menyembah berhala. Tidak. Di mana beliau itu selama kehidupannya mengikuti agama yang hanif. Beliau dan Aminah mengikuti agama yang hanif, yaitu agama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Masih mengikuti dasar-dasar Nabi Ibrahim. Salah satu riwayat Abdullah, saat dia digoda oleh seorang bangsawan yang paling cantik di kalangan Arab. Ya, saya lupa, entah bukan Fatimah binti Jahsy. Saya lupa namanya. Karena apa? Melihat pada wajah Abdullah itu sedang berseri-seri dan dia sadar ini ada benih Rasul utusan terakhir pada dirinya. Sehingga apa kata perempuan tersebut? Wahai Abdullah, datanglah kepadaku, aku akan menghadiahkanmu 100 unta, bersetubuhlah denganku, maka jadikan rahimku sebagai benih untuk lahir anakmu. Ditolak oleh Abdullah, lalu Abdullah pulang dan saat itu mewata Aminah, arti mewata berintim dengan Aminah dan lahirlah Rasulullah. Kenapa? Menunjukkan apa? Kalau bapaknya Nabi ini bersifat keji, mungkin akan diterima. Tapi buktinya Abdullah langsung lari ke Aminah untuk menunjukkan apa? Begitu banyak kisah-kisah daripada ayah Nabi yang tidak bisa kita katakan bahwa yang dilakukan oleh ayah Nabi ini bersifat buruk. Lalu bagaimana kita menempatkannya di neraka? Lalu sehingga adanya di NU ini yang namanya takhrij dan tashih. Arti takhrij apa? Aba disebutkan dengan kata ab. Ternyata di tempat-tempat sebelumnya para rasul itu bahkan pamannya sendiri disebut aba. Nah, menunjukkan apa? Al-Qur'an ini turun di Arab ya pasti dengan adat Arab, dengan konotasi dan segala adat istiadat orang Arab. Salah satunya memanggil paman dengan ab. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah tadi mengatakan mereka sendiri yang membawa bahwa Rasulullah itu tidak bisa menjamin Abdul Muttalib di surga, anaknya sendiri di surga. Tidak bisa menjamin. Untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah bisa menjamin ayahnya itu ada di neraka, sedangkan di surga tidak bisa dijamin. Untuk menunjukkan ada tinjauan hadis bahwa Rasulullah berbicara itu karena ingin menyenangkan hati seseorang sahibnya yang saat itu menanyakan kepada Rasulullah, apa kabar ayahku? Ayahmu di neraka. Lalu untuk menyenangkan hatinya, udah nggak usah panik, ayahmu di neraka. Padahal tauriyahnya daripada Rasulullah, retorikanya Rasulullah
Rasulullah itu memalingkan kata ayah kepada pamannya. Siapa? Abu Lahab. Karena mengikuti adat daripada para rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim mengatakan Azar sebagai ayahnya, padahal itu pamannya. Nah, konotasinya ya konotasi Timur Tengah lah, dengan segala adat Timur Tengah. Ini yang harus kita tahu dan ini yang harus kita teliti. Nah, makanya saya bilang kalau salaf itu literlek. Ya terserah. Tapi yang kami tahu bahwa kita wajib ada makam tanzih. Apa itu makam tanzih? Membersihkan Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang tidak didapati kejahatannya sebagai orang-orang ahli surga. Makanya kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Paham ya? Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke Kanda gas. Kita babat nih, Oten. Gak jawab pertanyaan saya nih, Oten. Takut banget nih. Nunggu Yerusalem baru Kanda. Siapa yang nggak jawab? Kan saya jawab. Terima. Ya. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Makanya kalau gua nanya, ditanggapi pertanyaan saya nih. Markus 9:49 kata Yesus, karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau baca itu Matthew Henry, apa penjelasannya? Nih, lihat. Ya. Kau baca penjelasannya nih. Ya. Apa kata Matthew Henry? Dua ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda pendapat dalam mengartikannya, karena setiap orang pada umumnya, atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka akan digarami dengan api. Cederkon. Ternyata orang Kristen digarami dengan api. Yang kedua, saya tunjukkan nih, Lukas 13 nomor 24. Ketuklah pintu, ya bersusah payahlah, maka kamu akan sedikit sekali yang masuk. Apa penjelasannya nih? Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang nampak paling layak untuk diperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Cederkon. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Ya, jawab Yesus kepada orang-orang situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini kan perihal tentang masuk ke dalam surga. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Orang Kristen itu masuk neraka. Bahkan menurut Bibelmu, Yesus itu masuk neraka. Saya tunjukkan. Kasih tahu, Badazar, kasih tahu. Kalau Yesus itu masuk neraka menurut Bible ya. Menurut Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus masuk neraka. Nih, Matius 5:22. Yesusmu itu masuk neraka. Perhatikan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di dalam Bible, siapa yang mengatakan orang lain bodoh? Siapa yang mengatakan orang lain adalah jahil? Yesus. Kita tunjukkan ya. Orang bodoh. Ternyata Yesus menurut ayatmu itu masuk neraka. Di dalam ayat Bibelmu itu masuk neraka ya. Nih. Ini apa dikatakan Yesus? Hai kamu orang-orang bodoh. Lu ngerti nggak? Bubuk. Ternyata menurut ajaran Kristen di dalam Bible-nya itu masuk neraka karena hanya dia yang mengatakan orang lain bodoh. Bodoh dalam bahasa Arabnya itu adalah jahil. Kalau jahil banget, bodoh banget, jahilun murokab. Di dalam, kalau kamu belajar kan ada premis mayor, premis minor. Premis mayornya Yesus mengatakan yang mengatakan orang lain bodoh masuk neraka. Ternyata dia yang bilang orang lain bodoh. Kenapa nunduk wajahmu, Cederkon? Di dalam iman kekristenan, Markus 16:16, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, kenapa bayi dalam agama Katolik itu nggak masuk surga, masuk neraka? Karena saya tanya, di dalam Katolik itu bayi baru dibaptis pada hari keberapa? Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang melahirkan, kemudian bayinya serta merta meninggal dunia ketika dilahirkan, dalam iman Kristen nggak ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus aja masuk neraka menurut ayat Bibelmu. Kalau mengerti premis mayor, premis minor, keras. Lanjut Res, mantap. Waduh, keras banget ini. Jadi
Dibilang katanya data-data Kores itu sampah gitu kan, nggak nyambung kemana-mana. Gua udah bawain Sahih Muslim 4321 gitu kan, Sahih Muslim yang menjelaskan bapaknya Nabi itu bisa disebut juga paman gitu. Kenapa nggak dikonter kawan-kawan Katolik? Nggak nyatet kebanyakan data konter gua. Joseph, kasihan Joseph. Mau merah lagi mukanya, Joseph mau merah lagi mukanya. Gua bikin merah nih. Semua pertanyaan lo udah gua makan. Jawaban gua mana? Kenapa naik ke surga sendirian Tuhannya? Kenapa 4 kali konsep keselamatan manusianya Kristen itu gagal semua? Kok nggak dijawab itu? Data-data konter gua nggak dijawab juga. Tadi Yosef mengakui Celsus itu filsufnya orang-orang Yunani. Kenapa gua bawa itu? Lalu bilang Nabi gua pendusta. Lu bilang Nabi gua botak. Gua bawa Tuhan lu pengemis. Jangan lupa bre, tabur tuai. Lu menabur hujatan kepada Islam, orang-orang Kristen yang di bawah yang nonton menuai sakit hatinya. Itu yang terjadi. Sekarang gua kasih lagi. Tadi kan udah gua kasih lihat nih, kalau hidup Tuhan lu pengemis ya, minta donasi. Sekarang lihat lagi kan nih. Sekarang lihat lagi nih. Gimana caranya mau dapat keselamatan kalau misalnya ngemis seperti ini? Kan gitu. Nih, ini muka Tuhan lu yang asli, kata Celsus. Perhatikan sekarang. Kata Yahudi sekarang ya, kata Yahudi, Gitin. Nah, ini Gitin nih. Nih, ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya. Nih, Onkelos seorang rabi bertanya kepada orang, apa hukuman untuk orang itu? Sebuah kata-kata yang manis untuk Yesus sendiri di kehidupan nanti. Yesus menjawab dia. Ini Gitin 57a ya. Kalau kalian mau tahu, Gitin 57a nomor 4. Gratis ini data-data gua. Yesus menjawab, dia akan dihukum di mana nih? Yesus menjawab, dihukum di mana? Digaringkan. Boiling itu mendidih kan dah. Nah ini. Oh, bukan dikeringkan ya? Tai mendidih. Gimana Tahi mendidih. Gimana caranya Tuhan lu nyelamatin orang kalau dia di tai mendidih? Gimana caranya? Mukanya nggak tenang muka ya, ruhnya mau lepas. Pedas. Lalu kemudian dia bawa Ustadz Khalid Basalamah yang berpaham salaf gitu. Ya gue bawa aja reform sekarang sama Protestan. Nah, gue bawa ini sekarang. Ini reform ya, reform Exodus Community. Paling tidak ada 3 usulan yang populer untuk kemana orang Kristen. 1, langsung ke sorga. 2, di tempat penantian sementara. 3, di api penyucian. Ada 3. Lu aja konsep keselamatan belum jelas. Mau nyebrang ke Islam. Ini reform punya. Gimana Katolik? Nah sekarang ini api penyucian Katolik punya ya. Api penyucian Katolik punya. Perhatikan. Ini kata Protestan. Ini Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Apa dikatakan oleh Lembaga Sabda? Orang Katolik punya doktrin api penyucian. Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Katolik lu lemah mengenai konsep keselamatan. Gak diakui. Siapa yang ngomong ini? Ini YLSA, Yayasan Lembaga Sabda. aduh. Sok-sokan dia yang mau bawa salaf kemari, macam konsep denom. Lu udah semua sepakat mengenai keselamatan. Macam sepakat aja konsep denom lu mengenai keselamatan. Jadi silakan dijawab pertanyaan gua gitu loh. Jangan lu kemana-mana menghujat Nabi. Nanti gua hajar balik Tuhan lu kehidupan yang ngemis-ngemis, lu nangis semua di bawah. Satu agama lu nangis di bawah. Coba ini, udah chat-chatnya udah pada emosi semua Kristen di bawah ini. Kores, kau akan merasakan marahnya Tuhan gitu. Pas roh aja bisa marah, pas jadi manusia nggak ada marah-marahnya dia. Gitu bre, ya. Saya tolong dijawab gitu. Pertama, kenapa waktu naik ke surga dia sendirian? Yang kedua, kenapa udah 4 kali konsep keselamatan diusir, banjir, orah, kasih? Ini orang-orang Kristen masih di penjara. Kenapa gagal mulu? Thank you. Nandar kemana? Kabur kah? Jangan kabur, kena report doi. Tunggu. Mana ya? Kabur itu ketakutan. Waduh, pengen banget ya. Tunggu ya, gue input dulu tuh. Ginjal Nandar nggak kuat. Kena report guys, kena report. Ginjalnya 4 bre, ginjal gua 6. Nah, kita lihat ini. Kemana dia? Apa kena report ya? Kena report coy. Kabur si Nandar itu. Di hadis Sahih Muslim, ayat Nabi SAW masuk neraka. Ayat Rasulullah SAW masuk neraka karena Weh, bukan jadi- Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyebabkan Bentar.
Ini kok tinggal Kores 1 versus 2 nih Kores nih. Wah keren. Kores 1 versus 2 coy. Iya kah? Dendam apa? Ada kepahitan apa lu kepada Kanayo? Udah bawa. Kalau identity correction artinya kekristenan sedang bersatu, reunifikasi. Lu lihat gak Oh kemarin? iya. Gua udah invite. Nah, udah tuh. Oh, udah sip, mantap. Oke. Lanjut ya guys. Sorry, aku kena report. Ini kena lagi deh. Tar. Kok muka aku kok gede banget, salah. Sebentar ya. Kepala lo botak yang gede. Baru sadar kepala lo miring, botak. Si Aaron ini emang lu dendam apa? Ada kepahitan apa lu kepada Udah Kanayo? Kores, kalau lo mau ketawa aja, gak usah tahan-tahan Res. Marah-marah mulu lu sama Kanayo. Iya. Heran deh. Ketawa aja Res, memang miring kok palanya. Oke, silakan di mute ya. Oke, saya jawab dulu ya mengenai paman Nabi, ayah Nabi. Kan tadi gue udah bawa itu. Itu kalimat bahasa lama yang lu katanya lu nggak pakai salafi. Makanya gue tanya kalau lu nggak pakai salafi lu berarti apa Res? Udah kejawab nih. Jujur dong. Ayo, kalau nggak pakai salafi lu apa? Ayo. Islam juga beda. Gak usah ke Katolik sama Protestan. Kita punya yang namanya dokumen Unitatio Redemptive Correction, artinya kekristenan sedang bersatu, reunifikasi. Lu lihat gak kemarin bulan Oktober Paus mengundang Kementerian Agama kita, Bapak Menteri Agama kita, ya itu mengapa kemarin gue juga diundang ke sana, itu berbicara mengenai doa antar umat beragama, interfaith, salah satunya antara reunifikasi Ortodoks dan Protestan dalam Gereja Katolik. Nah cari dulu Res, jadi jangan so tau Res. Terus lu ngomongin soal YLSA, nah makanya Res gini Res, kalau lu baru ketemu data, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong. Lu kan bilang sama gua, lu lebih tua, harusnya lu ngajarin orang itu lu juga nerapin apa yang lu ajarin. Begini Res, lu cari tahu dulu, purgatori itu dipercayai oleh semua gereja walaupun berbeda dalam bahasa. Dalam gereja timur dipakai kosakata teosis. Ini berat loh bagi Islam, orang Islam ngomongin Muhammad aja nggak sanggup ngomongin teosis. Nih ya, ini ngomongin kalau purgatori nggak muat lah ya Bang RK ini. Tuh Tertullian ini banyak ini data-datanya nih. Wah, gue nggak yakin lu bakal ngerti, lu ngandelin translate Google yang apa adanya ya. Susah. Ntar gue bahas ya. Kalau memang cukup, gue bahas dulu nih. Paman Nabi. Oh iya, nggak usah ketawa-tawa kan, yang penting udah ada datanya. Udah dilihat, nggak cuman lu data, cuman lu highlight yang mana aja. Terus dengerin. Ketika lu tampilin data, katanya ayah Nabi itu adalah paman Nabi adalah ayah Nabi. Ini dengerin lagi ya. Di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi. Res, lu paham gak? Ini gue bantah hadis lu. Bilang katanya paman Nabi adalah ayah Nabi. Lu mau Abu Lahab dikatakan ayah Nabi? Abu Lahab paman Nabi, bukan Abu Jahal. Ya, kocak nih Islam, otaknya nggak main. Bingung gue. Ginjalnya bergetar, Jeb. Nah, dengerin lagi. Nih, saya bantah lagi kamu. Kamu kan mengatakan katanya bahwa Tuhan kami ngemis. Ngemis itu nggak nyusahin orang. Seenggaknya ngemis itu untuk dibagikan lagi. Nanti Bang RK mungkin akan tambahkan dengan ayat. Yesus mengatakan untuk menjual-jual harta miliknya. Ya. Nah, beda dengan Allah. Lu lihat Res. Makanya kalau orang lagi jelasin, catat. Lu bilang muka gua pucet, ya muka gua ngeliatin lu. Data lu nggak jelas semua, bikin gua mules. Ya nggak? Nah, baca di sini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ya, sama aja pinjol. Gak mau. Udah gitu ngajarin riba lagi, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Islam di mana-mana no riba, say no to riba. Allahnya ngajarin riba. Dah bahasnya. Terus lu mau menghina Tuhan gua pakai data Yahudi, pakai data kitab sendiri. Ada nggak Yesus dihinakan? Enggak, Yesus dipermuliakan. Nanti baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Ia yang merendahkan dirinya ditinggikan, oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama. Lo kalau Muhammad boro-boro. Oke, kita fokus ke Sefaria Bang RK. Gue udah bilang berkali-kali, Res, gue males nyentuh Targum. Targum itu di tahun 200 Masehi, sama seperti Celsus. Makanya gue tadi nolak. Targum itu buatan orang Yahudi yang datang ratusan tahun setelah Yesus. Dan bahkan kalau mengenai Muhammad nih,
Baca di sini. Muhammad dikatakan misugoh, artinya misigo atau madman. Orgil. Oke, 2 menit 47 lah. 3 menit. siap. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dari pertanyaan Nandar tadi terkait dengan baptisan. Baptisan itu dari mana? Ini Nandar. Kolose 2 ayat 11. Di dalam dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang telah terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya. Jadi sunat itu tipologi, baptisan itu tipologi dari sunat juga ya. Karena dengan dia kamu telah dikuburkan di dalam baptisan. Ya, dalam baptisan. Kemudian ada buku yang saya pakai ini, Teologi Sistematik ISBN ya. Di sini tentang baptisan ini. Pembaptisan atau permandian merupakan kelahiran dalam gereja, ya, dalam kelahiran dalam hidup baru di dalam Kristus. Sakramen ini diibaratkan pintu gereja. Orang yang masuk gereja melalui pembaptisan dapat hidup di dalam roh, sesuai dengan Roma pasal 6. Ya, pada prinsipnya mereka dapat juga menerima sakramen-sakramen lainnya adalah demi pemeliharaan hidup rohania itu. Kristus sendiri telah mengkehendaki semua orang dibaptis. Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kemudian saya bermain sedikit logika. Ya. Sebenarnya Joseph sudah memberikan sebuah argumentasi bahwa ya Targum itu ya 200 tahun setelah itu ya. 200 tahun ya Bang Joseph ya. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah pembanding juga. Ya, tetapi saya ingin memberikan sebuah logikanya gini. Ya. Yesus yang kau katakan dengan argumentasi-argumentasi seperti itu mengajarkan kasih nilai moral yang lebih tinggi dari siapapun. Ya, kasihlah sesama manusia. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ya. Orang yang mengajarkan moral yang tinggi itu adalah Yesus Kristus. Ya, gak ada yang lain. Yesus satu-satunya yang mengajarkan moral yang tinggi. Apa yang diajarkan? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Ya. Adakah tokoh agama lain yang mengajarkan kasih sama seperti Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian, poin berikutnya, Kores. Saya melakukan sedikit komparasi nih, Kores. Ya, dan juga Nandar. Bukhari 4471. Kau bilang Yesus dibakar pakai ini kan? Nah, kau perhatikan. Nih. Dan itu sudah dibantah. Kau perhatikan ini. Ya. Hadis kebanyakan orang dikatakan bahwa neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Neraka jahanam bilang apa? Ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka bilang cukup-cukup. Kaki Allah di neraka. Kaki Allah di neraka tuh, Kores. Ya. Di situ kaki Allah di mana tuh? Kemudian, ya, kalian belum singgung jawaban saya, pertanyaan saya di awal. Ya. Ya. Tidak ada sedikit pun pembuktian, ya. Muhammad pernah mati tetapi tidak pernah bangkit. Bagaimana dia mau menceritakan bahwa orang Kristen masuk neraka? Coba untuk Nandar dan Kores. Muhammad pernah mati. Dia pernah mengalami kematian tapi tidak mengalami kebangkitan. Lantas bagaimana dia bisa tahu kalau orang Kristen masuk neraka? Sementara dia tidak lihat di neraka itu ada orang Kristen. Waktu habis tadi 3 menit katanya. Ini sudah berapa menit nih? Lebih Ya, berapa? 3 menit pas kan? Oh, 3 menit apanya? Lebih. Udah, jangan marah Nandar. Iya, nggak apa-apa tadi. Si Kores sudah menang PK tuh. Nggak, Senang. Gue menang PK ya. Nggak nyanyi lu ya. Senang Kores. Senang dapat gift. Gue kenyang dengan kemenangan, gue tuh pengen ngerasain kalah gue itu. Karena aku dulu ya, karena ya. boleh, silakan. Jadi ini yang terakhir RK lucu kawan-kawan. Buat nge-counter data Yahudi mengenai di mana Yesus sekarang, dia bawa kaki Allah menghimpit-himpit neraka supaya penuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa counter lu lemah, RK? Counter lu lemah dan nggak nyambung gitu. Dan sekarang gua ke Yosef lagi. Itu gua expose Yosef.
omongan-omongan di online soal keselamatannya Katolik, terutama bagian purgatorinya ya, itu gue expose gitu, karena lu bawa salaf gitu ya. Gue sendiri Ahlussunnah wal Jamaah, gue dengan Imam gua Syafi'i juga. sesuai dengan di daerah gue kan gitu. Tapi boleh kalau misalnya lu bilang reunifikasi gitu kan, jadi keimanannya disatukan lagi kayak gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kenapa ini Yayasan Protestan Satu tetap tidak mengakui purgatorinya orang Katolik? Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Kenapa? Katanya udah bersatu. Katanya Ada udah api bersatu. penyucian dalam agama Katolik. Katanya udah bersatu. Kok nggak diakui? Gimana sih? Panik dia, panik. Nah, lalu berikutnya ya kawan-kawan ya, kita lanjut lagi soal keselamatan Kristen yang nggak dijawab-jawab di Islam gitu ya. Mending gue bahas aja langsung lah ini Kristen kayak gimana keselamatannya ya. Nah, kalian harus tahu ini kawan-kawan Muslim, Katolik Kristen gitu. Ada yang menarik dalam 1 Korintus 5 nomor 5 dan ini disembunyikan oleh kawan-kawan Katolik, nggak tahu kenapa. Perhatikan di sini ya mengenai orang berdosa. Nah, di sini dikatakan begini. Orang itu harus kita serahkan ya. Oh, belalak matanya RK. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Iblis. Jadi Yesus jadi nama stempel yang diserahinya kepada iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar. Jadi kalau lu ada orang berdosa, pengen selamat pada hari Tuhan, diserahkannya bukan ke Tuhan lu, diserahkannya kepada iblis. Beda sama Islam, bre. Keselamatan kami dari Tuhan, bukan dari iblis. Gitu. Nggak bisa kabur lo, bre. Ini kepada iblis ini. Ya gitu, Yosef RK nggak bisa kabur lo. Dan gue tambah lagi di sini. Belum lagi kalau misalnya kita buka di 1 Timotius 1:20, di sini lucu juga Ikhwan. Ini sama bahasanya seperti gitu. 1 Timotius 1 ya, di sini ya. Tadi kan keselamatan soal apa? Soal orang berdosa. Sekarang kalau misalnya orang menghujat misalnya, misalnya RK sama Kak Yosef menghujat, harus gimana dia supaya bisa jerak, supaya bisa tobat dalam menghujat? Nah, harus begini. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dar, selamat datang di kebenaran. Iblis lah yang menjadi penentu keselamatan kalian. Bobok. Silahkan Kanda. Iya. Selamatan kok dari iblis. Si RK sama si Joseph ini punya telinga untuk mendengar atau tidak sih? Memang makanya sumum bukmun yung pahum layar jiun ya kan. Yang gua tanya itu bukan masalah baptis, apalagi masalah baptis. Di dalam Kristen ini, mohon maaf, keselamatannya itu angan-angan. Menurut gereja karismatik, baptis percik, baptis selam. Ada juga baptis roh. Dalam Katolik, baptis percik. Kristen, baptis selam. Masalah baptis aja nggak jelas. Makanya baca Markus 16 nomor 16. Siapa yang dibaptis, siapa yang percaya yang dibaptis akan diselamatkan. Yang gua tanya bukan masalah baptis. Kalau masalah baptis gimana nanti lu berantem lagi sama Protestan dan karismatik ya. Yang gua tanya, kalau syarat masuk surga, syarat selamat itu adalah dibaptis dan percaya. Bagaimana dengan bayi Katolik nih, baru lahir procot kemudian meninggal dunia? Ini bagaimana keselamatannya? Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan di dalam keadaan kesucian. Beda dalam Kristen, bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan kotor. Lah, bayi Katolik yang baru procot kemudian meninggal dunia belum dibaptis, bagaimana keselamatannya? Jawab pakai ayat. Ya. Kemudian tadi nggak ditanggapi nih ya. Mohon maaf, ini kalau saya baca menggunakan premis mayor dan premis minor, gua ulangi lagi nih, karena nggak dijawab nih. Nggak dijawab sama sekali. Nih, Matius 5:22, tolong ditanggapi ya. Pelan-pelan gua baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini yang ngomong Yesus ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini premis mayor. Nah, setelah saya cari di dalam Bible-mu, di dalam gospelmu, yang berkata orang lain bodoh itu Yesus. Nah, ini apa nih? Ini yang ngomong hai kamu orang-orang bodoh siapa? Ternyata menurut ucapan Yesus,
Kalau saya lihat menggunakan premis mayor, premis minor, ternyata Yesus masuk neraka di dalam Injilmu itu, dalam gospelmu itu. Bagaimana? Lu nangkap nggak sih? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ditanya apa? Jawabannya kemana-mana. Ya, Matius 5:20. Nandar, itu mah kebenaran lah. Coba buka di dalam Bible Deo Torah Kanonikamu. Itu terjemahnya apa? Keagamaan. Kok lu menyalahkan katekismus gereja Katolik? Coba kita buka ya, teman-teman ya. Coba lu buka di dalam Biblemu, Deo Torah Kanonika, Gospelmu, coba buka bukunya. Matius 5 nomor 20, itu terjemahannya yang salah apa gimana? Oh, menggunakan bahasa Yunani, coba buka Biblemu dalam Biblemu tuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan menurut si Paulus, kalian ini nggak bakal masuk sorga. Baca Galatia 5. Galatia 5 nomor ke-21. Ya. Nih, dari 19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, kedengkian, kemabukan. Apa kata si Paulus? Siapa yang menyembah patung Maria tidak akan masuk sorga. Itu kan hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria. Bunda Allah, Bunda Surgawi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Tolonglah kami Bunda Allah. Ini kan Katolik. Ya kan? Hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria, Protestan kan tidak. Coba baca Galatia 5 nomor 19. Yang selamat menurut Galatia 5 nomor 19 sampai 22. Yang selamat itu yang melakukan keinginan roh. Ada 9 buah. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, itulah 9 buah roh. Kalau Joseph mah dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, yang gak bakal masuk surga. Si Paulus aja mengatakan yang masuk surga itu yang menguasai 9 roh, yang mengimplementasikan 9 roh. Kalau kumpul kebo, boti kayak kalian, ya gimana masuk surga? Jeder kon. Itu baca Galatia 5, 21, 22. Bobok. Dan Anda Gak tega gue. Cep, maafin aku ya, Cep. akan Ternyata Katolik yang menjamin masuk surga. Saya habisin aja ya Bang ya. Bang RK. Ya, habis. Apa ya? Oke, pertama. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa tadi saya suruh bacakan artinya 2 dari kalian gak ada yang jawab? Sudah 2 ronde. Ingat ya, gua mainnya kalem. Gua diemin. Ini menjadi track record kalian. Dari tadi gua suruh kalian artikan, kalian gak berani jawab. Orang tidak selamat kata siapa? Bukan karena orang kafir, bukan karena kehendak bebas. Jawab, itu Al-Baqarah 7. Siapa yang mengunci, siapa yang menutup? Siapa? Jawab. Bukan ada kehendak bebas loh. Jangan kalian bilang orang tidak selamat, orang tidak taat kepada Rasul itu karena kehendak bebas. Oke? Al-Baqarah 7 gak dijawab. Kemudian Kores, lu bilang katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekarang gini, berarti lu udah mulai jujur. Lu juga bukan Syafi'i, Asy'ari, itu mazhab. Beda lagi, gua gak mau ngomongin mazhab, itu masalah fikih. Masalah fikih yang gak ngomongin mazhab. Malu lu. Usuluddin, ya. Usuluddin masalah agama. Gue tanya sama lu. Rukun iman, tadi kan gak dijawab juga sama dia berdua. Rukun iman ada 6. Saya tanya, kalian dapat rukun iman ada 6 ini dari mana? Apakah semua Islam memahaminya? Silakan dijawab ya. Apakah semua Islam Salafi mengimani nggak? Nanti dijawab ya. Khalid Basalamah berarti nggak selamat ya? Nah, nalidah. Kenapa? Nanti kayak Unirifa, nanti Bang RK. Unirifa sempat ngomong ulama bisa sesat. Abis itu dia bisu berapa hari nggak live. Diadilin. Ulama bisa sesat, parah lu. Kemudian, kamu perhatikan di sini. Bang RK, ya teman-teman semua yang Kristen, percayalah mereka tidak bukan hanyalah pelawak. Saya tuh malas ngadepin Islam sebenarnya Bang RK. Kenapa? Datanya nggak jelas. Lihat, kamu nanya katanya baptisan bayi. Saya sebenarnya tadi mau jawab, cuman di report Islam karena Islam sudah gentar, ya sudah gemetar. Baik, bagaimana nasib bayi yang belum dibaptis? Baca ndang. Nih katolisitas ndang. Nih, konsep baptisan di sini diampuni semua dosa-dosa asal. Nanti gue bahas juga ya, Nabi Lu itu mengatakan setiap bayi ditemani oleh setan.
Ya. Di sini dikatakan ya, baptisan itu ada namanya baptisan rindu. Ya, ini gereja Katolik. Ya kan lu lagi diskusi, ayo mau bantah pakai data, jangan ketawa-tawan dang. Jangan ketawa-tawan dang. Data gue dari Katolisitas dang. Ya, ini ada KGK dang. Kan lu nyomot dari KGK juga dang. Ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman, bagaimana nasib bayi. Kita tahu kan, dalam kekristenan ada namanya bagaimana Tuhan Yesus memperumpamakan pangkuan Abraham, the limbo of Abraham. Tuhan Allah kami tidak kejam, beda sama Tuhan kalian. Nih lihat, gua sama Bang RK fair. Lu jelasin, gue lihat layar, makanya lu bisa hina-hina muka gua yang pucat karena ngeliat data lu nggak jelas semua, mual gua. Dilihat dong, gue lagi tampilin data biar nanti nggak budak. Dasar Islam, gedek gua jadinya. Baca di sini. Ketika kamu mengatakan kenapa Rasul Paulus menyerahkan kepada setan, baca 1 Timotius 1 ayat 20, baca dalam bahasa aslinya. Apa di situ tertulis? Dikeluarkan, teman-teman. Apa itu? Diekskomunikasi, Bang RK dan teman-teman. Apa konsekuensi seorang Kristen yang diekskomunikasi, dikeluarkan dari jemaat? Baca kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan gereja atau jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jeder. Kenapa diserahkan kepada iblis? Karena kami orang Kristen tahu dan percaya bahwa dunia telah dikuasai oleh iblis. Orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks percaya, maka dari itu dunia membutuhkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang akan membebaskan kita dari belenggu iblis. Paham kamu konsepnya? Lu nggak ngerti apa-apa. Kenapa gereja bisa disuruh didengarkan oleh Yesus? Karena kamu baca dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, "Dan kau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Saya tantang balik Islam, apakah Muhammad diberikan karunia seperti Yesus memberikan otoritas kepada Rasul? Enggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ketika tadi dikatakan bahwa dalam 1 Timotius nih, kalau lu nggak percaya, 1 Timotius 1 ayat 20, teman-teman silakan dibuka. Dalam bahasa Yunaninya Bang RK, itu adalah bukan artinya diserahkan ke iblis. Di sini baca di sini. Nih. Paradeka satana paedotusen, artinya apa? Biar mereka dikeluarkan dan menjadi bagian dari iblis. Kenapa? Karena mereka blaspheme. Artinya apa? Mereka menghujat. Inilah yang dipakai oleh gereja sekarang, Gereja memakai hukum ekskomunikasi. Lu tanya sama orang Ortodoks, lu tanya sama orang Protestan, paham nggak mereka dengan ekskomunikasi? Lu nggak tahu apa-apa, lu pengikut Muhammad buta huruf. Oke, sekarang mana cep data lu? Katanya hadis Nabi, katanya setiap bayi dikencingin ditemani oleh setan. Iya, nih perhatikan ya. Hadis Nabi bahwa berkata setiap bayi itu ada setannya, teman-teman. Gak ada fitrah. Gue udah bahas ini sama Rifa, sama lu juga kandang. Lu nggak berani jawab. Kena semua lu sama Nabi, hadis Nabi lu. Baca di sini. Ya, nggak ada fitrah-fitrahnya. Bagaimana fitrah? Dikatakan di sini apa? Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan. Mana ada fitrah ditempeleng setan? Endang. Coba baca bahasa Arabnya. Ngapain suruh baca bahasa Arab? Ngapain suruh baca bahasa? Aduh, dia Kena pelanggaran. emosi banget dia. Enggak, Sakit bukan hati emosi. dia. Memang Data gua. kena report. Ya iyalah, kenapa dia kena Si Nandar report? juga kena report tuh. Karena emosi. Lagi 3 menit. Lo juga emosi. Disuruh baca bahasa Arabnya malah kabur. Sabar, ini 3 menit dulu ya. Gimana sih? 3 menit nih. Lanjut. Habisin. 3 menit nih. Ya, sorry teman-teman, ada gangguan tadi. Yosep yang kena report. Nah, ini baru kita lanjutkan lagi ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan, bosku. Masih semangat ya buat nonton ya. Saya dari tadi menyimak, ini ternyata sangat bikin emosi ya. Dikit-dikit emosi. Berarti semua udah mengorbankan berapa akun ini. Oke, kita lanjutkan. Botak licin. Yuk. Bolik lah. Ya, terima Dasar boti. Dah, jangan lelu. Kok koresnya nyambung? Berarti dia juga pengen ngehina lo. Bolik katanya. Lu yang boti. Kebalik lah, gimana sih bikin singkatan? kebalik sih. Udah, dialog. Kores juga mau ngehina si Nandar. Udah, Patile, perhatikan ya. Patile. Saya Lagi. Oke. Coba. Perhatikan. Tadi dia suruh saya baca bahasa Arab. Saya pengen tantang kamu. Saya pengen nantang kamu, ya. Nantang. Kamu silahkan koreksi bacaan saya.
Saya pengen tahu apakah ada wafi nonton. Silakan ya dengarkan ya. Faiza wudi al-insanu min ba'ni ummi istahalla sorikhan. Ya, Mana yang dibaca mana? Ditunjuk dong. dah. Nih, sampai sini. Dah. Wazalika min apa di sini? Aduh, habis dong waktu saya kalau disuruh baca. Min laksati asyaiton laknatullah. Asyaiton laknatullah dikatakan apa? Allati lam yaslam minha illa Isa ibn Maryam. Lanjut. Nih, ila Isa ibnu Maryam. Pus, kau nandar, kena kau. Kau suruh aku baca Arab kan? Lanjut. Nggak bakal aku baca semuanya. Jangan. Apa yang Waktu saya dibaca? habis. Nandar, ini waktu kami Nandar. Nah, waktu saya habis nanti, ya sengaja ya. Kau kan mau framing aku nggak bisa baca Arab. Aku sudah baca. Aku tantang ustadz pun naik koreksi bacaan aku betul apa enggak? Oke. Kemudian berikutnya, Kres. Jawab. Rukun iman diimani oleh semua Islam enggak? Jawab ya. Kores standar. Pakai data. Banyak yang salah. Kemudian yang tadi. berikutnya tentang baptisan tadi sudah dijawab pakai data gereja Katolik. Kemudian tentang 1 Timotius 1:20, 1 Korintus 5 itu sudah dijawab juga. Yang dimaksud diserahkan artinya itu dikeluarkan dari gereja sehingga orang itu bagian dari dunia yang dikuasai oleh iblis. Kamu harus tahu itu. Matius 18:17 Tuhan Yesus katakan apa? Mereka yang tidak mendengarkan gereja biarkan diri mereka dikeluarkan. Artinya apa? Mereka dihukum oleh penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Kita tahu dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Kenapa? Karena iblis yang menguasai dia termasuk Muhammad. Oke, sekarang balik lagi. Mengenai tadi bayi yang fitrah silakan dibantah tadi ya. Udah dibacain datanya pakai bahasa Arab. Ternyata dalam Islam semua bayi kena setan. Garuk-garuk pala jeder kawan. Semua bayi ditempeleng oleh setan. Dibantah sendiri oleh Nabi kamu. Dari mana fatrahnya? Kecuali Isa putra Maryam. Pertanyaan saya, kenapa Isa putra Maryam Habis bisa waktunya. dikeluarkan? Habis Sekarang waktunya dijawab, tadi udah 2 menit. habis. Habis. Sorry ya Bang RK ya, sorry ya. Aduh sampai Sorry ya, Bang. nervous nih. Aku habisin Baca dulu. bahasa Arab Aman. hafal. Sampai nervous. Habisin aja. Mati kau. Salah. Kalau debat kalau Habis PK waktunya, memalukan. woi. Habis waktunya. Ya udah batalin. Kalau debat kalau PK memalukan. Mana nih? Mana diterima berhentinya? Tes. Oke. Aduh, habis dia. Kita lagi Res. berapa menit nih? Itu oke, Res sepakati dulu. Ini kita berapa menit lagi? Sepakati dulu. Apa tuh? Enggak, kita berapa Lagi menit berapa lagi menit nih? Berapa ini? menit lagi? Oh, ini kan 2144. Kita tadi mulai di ya ini sekali lagi, Bre. Udah 2 Ya, jam ini. Berarti 2 match lagi. Berarti gimana? 2 match itu gimana kok maksudnya? Atau satu match Satu lagi. match. Ya, satu Enggak, match lagi. ini kan udah 2 jam lebih berapa nih? 2 jam lebih 9 menit. Jadi kalau yang benernya kita nanggapin, kita closing, kalian closing. Ah, Nah, gitu. kalian maunya gimana? Ya udah gitu Iya. udah. Pas lah. Gitu aja. Oh, udah Iya, capek dia, udah capek Berarti- dia. Bukan udah Iya, capek, enggak, gua gua di sini, kupingnya gua enggak. Indonesia Udah, jangan Timur. Ribut jangan ribut Enggak, lagi. gua ngomong, jangan Iya. di-framing, gua Indonesia Timur. Iya. Waktu gua lebih cepat. Iya. Botak, Aon, Longor, Rojan. Sabar. Gua Ini ujian. Gua memaafkan. Gua memaafkan itu. Yang penting lu menghina gua, jangan menghina Allah dan Rasulullah. Kalau menghina gua maafkan. Oke. Siapa kau baper Ya udah banget sih? lanjut. Ih, dari tadi lu bajak cincong. Pencet. Boti. Dasar Longor. boti. Karena gue dulu ya. Iya, gas. Ya, jadi Yosef, ini untuk Al-Baqarah ayat 7 gitu. Usahakan gini ya, gue sering bilang, kawan-kawan Kristen dan Katolik, kalau misalnya nyerang Islam, usahakan di kitab kalian nggak begitu gitu. Nah, Al-Baqarah ayat 7, ini jatuhnya jebakan Batman. Karena kalau dalam Islam penjelasannya, ini orang kafir yang sudah menolak gitu loh. Kalau udah menolak, ya udah, dikunci mati itu pendengarannya. Kayak yang orang-orang yang hujat Islam yang matinya itu kebakar di mobilnya sendiri, mati ditembak sniper kayak gitu tuh. Itu udah dikunci mati itu. Nah, sekarang Yosef perhatikan Al-Baqarah ayat 7 ini sama seperti perkataannya Allah Bapa di Yohanes 12:40. Nah, ini nih orang-orang Katolik nih, kebanyakan baca surat Paus, Bible-nya ditutup. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia
telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dar. Waduh, selamat datang di kebenaran. Yang butain mata siapa di sini? Yang bikin hati degil siapa di sini? Lu nyerang Tuhan kami, nyerang Tuhan lu juga jadinya. Lu jelasin ini. Nanti jawaban lu itu sama seperti Islam nanti. Jangan jiplak ya. Itu. Terus yang paling menarik sebenarnya begini, Bre. Yohanes 10:28. Perhatikan di sini kawan-kawan. Di sini Tuhannya mengklaim seperti ini. Ini Yesus ya, bukan Allah Bapa. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada orang mualaf. Ruben Onsu mualaf. Christina Evangeline mualaf. Ini dalilnya bubar ini. Ini sok-sokan ya kalau kita bilang ya di sini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Islam datang hancur kalian orang-orang mualaf. Direbut itu dari tangan Tuhan kalian sendiri. Kerebut itu. Ya. Jadi ini sebenarnya yang lucu. Tuhan yang mengklaim gak akan ada yang bisa direbut, ternyata pada masuk Islam gitu. Itu yang lucu. Yuk Anda silakan lanjut. Itu dulu dah dari gua. Ya, pertanyaan gua nggak dijawab dari Joseph ya. Nah, emang kayak gitu kelakuannya. Iya, gua tanya kalau itu konteks yang berbeda hadis tentang itu, meskipun tadi ini banyak netizen dari Arab nih bilang salah bacaannya. Joseph nih nggak bisa baca, makanya dia coba sepotong aja bacanya. Nah, yang gua tanya Markus 16 nomor 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lah, bagaimana nasib orang Katolik yang punya anak melahirkan terus anaknya tiba-tiba meninggal? Itu bagaimana? Jaminan keselamatannya seperti apa? Kalau di dalam Islam, kullu mauludin mute. Gua lagi ngomong. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam Kristen bagaimana itu? Pakai ayat, jangan pakai dogmanya si Paus. Ini gue logika ya. Logika. Ini Apanya lu yang Katolik kan? Magisterium gereja, buahnya adalah katekismus gereja Katolik. Saya nggak butuh itu ayat. Baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ayat, bukan melampaui atas dogma. Res, lu ternyata Tuhan mereka membawa kesesatan, Res. Makanya mereka tertutup pintu hatinya. Dan ini menurut si Paulus ya, bukan menurut saya nih. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Cederan. Ternyata makanya si RK dan si Joseph ini percaya akan dusta. Ternyata Tuhannya Otan membawa kesesatan. Gimana mau? Ya. Iya, bukan keselamatan bre di situ. Itu keselamatan atau kesesatan karena di situ? Kesesatan lah. Kesesatan ya. Nah, bukan keselamatan bre. Kalian harusnya mengabarkan tentang kesesatan yang didatangkan Allah kalian. Bukan keselamatan gitu loh. Habiskan tadi juga. Habiskan waktunya. 1 Korintus 5 nomor 5 guru. Ini Kanda. Di sana coba. Keselamatan pada hari Tuhan itu kalau rohnya orang berdosa diserahkan pada iblis pakai nama Yesus. Kalau iblis yang nggak lihat nama Yesus di orang berdosa, nggak mau kerja ini iblisnya. Apalah ini agama? Agama apa ini? Ada mereka bahas? Enggak. Lari ke sana, lari ke sini. Ngehujat nabi kami gitu kan. Gua balikin Tuhannya pengemis, marah. Gua balikin Tuhannya dibakar di tai mendidih, marah gitu. Nah, sekarang gua bikin marah lebih-lebih lagi. Iya, silakan. Tuh yang menyebut orang lain jahil masuk neraka, ternyata Yesus nggak dijawab. Sini. Mata ke sini ya, mata ya. Nih belajar. Kita belajar di imannya Yahudi lagi ya kawan-kawan ya. Nah bisa dilihat ini tadi kan Gitin 57 nomor 4. Sekarang Sotah 47A 14 ya. Perhatikan. Di sini dikatakan suatu hari. Sabar Wes. 10 ya, silakan. Mereka itu botol, itu dalam Targum goblok. Itu bukan ini Talmud. Membedakan Talmud dan Targum aja nggak